Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Nah, bisik atau bincang asik kali ini kita bertempat di Gedung Pakuan. Kita akan bersama-sama menyimak informasi tentang Bubos. Nah, pada tahun 2019 sebelum pandemi datang, Bubos atau Buka Puasa on the Street ini sukses menghadirkan 10.000 warga Jawa Barat ini untuk memaknai indahnya dan berbagi kebersamaan dalam memuliakan bulan suci Ramadan. Seperti kita tahu nih, pandemi ini mengubah cara kita bersosialisasi, berinteraksi, bahkan berkomunikasi. Nah, di tahun ini Bubos pun tentunya bertransformasi dari buka puasa on the street menjadi buka puasa on the screen. Seperti ini nih sekarang nih ya. Oke, dan hadir secara hybrid melalui tatap muka dan melalui screen tentunya sebagai momentum bersilaturahmi dan berbagi dengan 27.000 masyarakat atau wargi Jabar yang tersebar di 27 kota kabupaten. Kita simak keseruannya tentunya Bubos ini bersama dengan ketua pelaksananya langsung, yaitu Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil. Kang Yudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Cinta. Alhamdulillah. Aduh, kita ketemu lagi, Bu. Ya, senang banget Kang Yudi. Jadi gini, saya tuh ingin sekali bahwa program-program yang sudah keren sebelumnya itu tetap ada, meskipun tentu saja dengan adaptasi kebahagiaan baru. Oke, AKB ya, Bu. AKB. Nah, ini keideannya luar biasa loh, Bu, yang tadinya on the street, balak kecerakan, banyakan gitu ya. Sama anak-anak yatim juga hadir. Terus juga ada bintang tamunya Afgan, kembaran saya gitu, Bu. Dilihat dari mana, Kakak Yudi? Mungkin dari Gunung Manglayang. Dari Gunung Manglayang kayaknya. Oke, nah ini apa sih perbedaannya? Yang jelas sih kalau misalnya dari interaksi kita nggak bisa banyak-banyak gitu, Bu. Betul. Terus sekarang kan on the screen berarti kan which is harus pakai layar, harus ada kamera dan sebagainya gitu, Bu. Sebenarnya gini, Kang Yudi, bahwa momen kebersamaan itu harus kita sikapi sesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman lah. Pada saat kita tidak boleh kerumunan, berkumpul dan lain-lain, tentunya kita harus berpikir keras bagaimana supaya kegiatan tetap berlangsung, tapi dengan protokol kesehatan yang juga maksimal. Oleh karenanya, tahun lalu agak sedih karena sedang semangat-semangatnya 2019 begitu ya, sampai wah terbayang ini kalau lama-lama kita harus link dengan seluruh dunia. Itu mimpi ya, nggak apa-apa mimpi namanya juga. Nah, ternyata di tahun 2020 itu pandemi dengan dahsyat menerpa Jawa Barat termasuk di dalamnya. Nah, oleh karenanya memang kita mencoba untuk mengupayakan program tetap berjalan. Nah, yang paling keren adalah karena sekarang teknologi informasi sudah kita terbiasa lah ya dengan berbagai zooman dan lain sebagainya. Termasuk saat ini Diskominfo Provinsi Jawa Barat juga sangat keren sekali. Jadi mereka mengatakan bahkan justru menantang kepada saya, Ibu perlunya berapa link Zoom? Jadi kalau dulu kan 100 aja gitu ya, 1.000 wah susah. Beliau Pak Kadis, Pak Setiaji menyampaikan bahwa Ibu 20.000 juga kita bisa. Nah, oleh karenanya ya mari kita jadikan untuk seluruh Jawa Barat. Jadi kalaulah target sasaran kita di tahun ini itu sebetulnya lebih dari 100.000 yang akan terlibat gitu ya, karena 27.000 itu adalah nanti jejaring yang akan menggerakkan di 27 kota kabupaten, belum OPD. Kebayang nggak kalau OPD ikut? Ini kan di Jawa Barat itu ada sekitar lebih dari 1.100-an OPD. Nah, itu kalau ikut serta semuanya, karena kita punya target sasaran juga bahwa OPD ini, jadi satu OPD, misalkan Diskominfo, dia mengurus satu saja rumah yatim. Jadi tidak akan berat bagi mereka, dan itu adalah momen kebersamaan, momen kepedulian yang luar biasa. Nah, tapi kalau dikalikan banyak begitu ya, jadi lebih dari 1.100 OPD se-Jawa Barat akan menghasilkan puluhan ribu pula begitu ya. Nah, jadi termasuk dukungan luar biasa juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi kita punya namanya programnya Rantang Siswa. Rantang Siswa. Nah, oke. Ini kayak gimana sih programnya? Penasaran nih. Kita langsung ngobrolin Rantang Siswa nih. Gini, Rantang Siswa itu ini juga penting karena Pak Gubernur menyampaikan ini adalah momen kebersamaan kita, harus termasuk mengedukasi para siswa bagaimana mereka punya kepedulian. Jadi cuma sesimpel satu siswa dia masak di rumah, mungkin ibunya atau neneknya siapa yang masak gitu ya, masak di rumah, dia masukkan ke dalam kotak atau rantang atau apa, dia kirimkan kepada tetangganya yang duafa. Nah, saya terbayang bagaimana kalau seandainya tadi Pak Kadis menyampaikan untuk sekolah negeri aja ada sekitar 800-an sekolah negeri. Kalau dengan swasta hampir 4.000-an. Nah,
saya terbayang kalau andainya ada 500 saja sekolah yang terlibat, dikalikan anggap satu sekolah itu yang punya 1.000-1.200 siswa, 100 saja yang terlibat, maka akan ada 50.000 gerakan sosial kemasyarakatan yang akan seirama pada waktu yang sama. Nah, jadi saya membayangkan kalau ini digabungkan semua, ini akan menjadi lebih dari 127 ribuan lah gitu ya. Belum lagi komunitas. Karena komunitas juga kemarin gini, kan kami tuh dulu juga ikutan, kenapa sekarang nggak diajak? Saya bilang, oh silakan gitu ya. Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah kita momen kebersamaannya saja. Saya membayangkan ini menjadi perhelatan besar untuk seluruh Jawa Barat. Ini mungkin pertama di dunia mungkin, Bu ya? Ya, sebenarnya kalau yang kecil-kecil itu, dulu juga saya itu terinspirasi dari Turki. Oh, oke. Pernah juga dilakukan di Inggris, tapi hanya itu kayak masing-masing keluarga ya, buka lapak di depan gitu, pasang makanan gitu ya. Jadi mereka makan sendiri-sendiri di depan dan orang yang lewat boleh ikutan. Dulu seperti itu awalnya. Atau di Mekah. Kalau di Mekah itu biasanya pada saat kita menjelang berbuka puasa, itu mereka sudah pasang plastik gitu, terus mereka makan sama-sama, biasanya korma dengan minuman susu Arab itu. Nah, inspirasinya dari situ sebetulnya. Tapi kemudian karena kita lokalitasnya juga luar biasa, makanya kita buatlah program ini dari semenjak 6 tahun yang lalu berarti gitu. Gitu. Sekarang Bubos 5 gitu. Bubos 5 karena tahun lalu kan nggak ada. Gitu. Iya. Nah, jadi itu kita berharap bahwa kebaikan itu jangan sampai terputus sesungguhnya. Minimal ini 2 tahun sekali bisa tetap dilakukan. Nah, saya juga sebenarnya punya mimpi bahwa ini juga bisa dilakukan untuk seluruh Indonesia ke depannya begitu ya. Kita bisa, karena kita virtual kok gitu kan. Saat ini malahan bisa dari luar negeri pun bisa ikutan sesungguhnya gitu ya. Betul. Tapi itu nanti kita akan coba pikirkan. Let's say bukan di dunia yang pertama, tapi mungkin di Indonesia cuma Jawa Barat doang. Bubos yang pertama saya itu baru pertama kali. Jadi kita tuh bertahap Kang Yudi. Pertama 5.000 peserta itu di Braga Pendek. Kemudian antusiasme luar biasa pada waktu itu sampai agak ditutup jalan, ada yang kenapa kami nggak diajar dan lain sebagainya, kok kayak eksklusif gitu. Ditambahlah tahun berikutnya menjadi 10.000. Tahun berikutnya 10.000 karena masih di Kota Bandung saja levelnya. Tahun berikutnya juga dia masih 10.000. Tapi di Asia Afrika yang besar panjang itu. Oh iya. Gitu. Sempat ditutup juga ya. Sempat ditutup juga. Ya ramai juga di situ. Nah, kemudian selanjutnya untuk tingkat provinsi Jawa Barat itu di 27 kota kabupaten. Nah, atas dasar itu kemudian kami merasa bahwa ini harus terus ada inovasi. Nah, inovasi saat ini kita juga akan hadirkan Bataru. Jadi ingin menunjukkan bahwa ini dari kompleks pun mereka sama-sama loh ya gitu. Mereka makan sama-sama gitu dengan tetangga di momen yang sama gitu. Meskipun cuma dadah-dadahan kan nggak boleh deket-deketan gitu, nggak boleh ngeriung ya. Gitu. Termasuk tadi yang rantang siswa itu adalah yang baru sesungguhnya di momen ini. Oke, inovasinya 2 berarti. Bukan 2, banyak sih sebenarnya. Banyak sih sebetulnya. Tapi yang di highlight ini adalah rantang siswa itu, yang kedua adalah Bataru yang komplek yang baru nih. Baru diresmikan kemarin untuk guru-guru. 3 sih sama yang OPD. Tahun lalu OPD tidak seperti itu. Saat ini seluruh Jawa Barat diajak ya. Jadi ada sekitar 1.100 rumah yatim, termasuk di dalamnya jompo dan juga rumah singgah yang akan disantuni oleh OPD secara langsung gitu. Wow, luar biasa kolaborasi dan inovasinya. Aduh, mantap banget ya, sampai speechless ya Bu ya. Oke, Bu, ini juga kalau misalnya kita tahu 2019 kemarin ada lomba-lomba sebelumnya, apakah di tahun ini juga sama? Betul. Iya, di tahun ini juga ada lomba namanya KOAS. KOAS itu singkatan dari Kontes Anak Soleh. Kan kita masih singkatan-singkatan bukan? Iya, betul. KOAS nah, ya, KOAS ini KOAS ini mohon maaf ini untuk 10 tahunan ya. Oke, baik. Untuk level SD. Auto skip berarti. Terlalu muda, Anda terlalu muda. Nah, jadi KOAS ini seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, dilakukan di 27 kota kabupaten untuk babak penyisihannya. Babak penyisihan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 ini. Nanti untuk finalnya baru mereka diundang ke sini. Jadi ada 3 kategori kan, azan, tahfiz, dan juga lomba dai cilik. Dai, oke. 3 lomba berarti. 3 lomba. Nah, jadi ini memang mewakili kota kabupaten setempat lah gitu. Jadi ini ajangnya juga ajang yang sangat bergengsi menurut saya gitu ya. Nah, kemudian mereka-mereka yang sudah menjadi finalis, mereka akan dilakukan penilaian secara langsung karena pada saat itu kan hanya 3 orang per kategori gitu. Jadi saya kira aman ya dari sisi kerumunan dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu baru nanti langsung final. Dari finalnya nanti peserta pemenang
itu akan tampil secara langsung live untuk seluruh Jawa Barat. Ya kan, keren begindang gitu loh. Jadi azannya juga azannya live dari pemenang. Azannya pemenang. Jadi nanti yang ngajak kita ngaji doa bersama itu adalah pemenang. Yang azannya pemenang, yang apa tuh satu lagi tuh ngaji, nabi, dai, ya itu semua dainya yang ceramahnya juga. Jadi kultumnya biasanya kan kalau bulan puasa tuh sebelum buka puasa tuh suka ada kultum. Iya. Ini gitu. Juga sama. Dai cilik. Gitu. Luar biasa loh. Oke, tapi ini ada hadiahnya kan, Bu? Oh, tentu saja. Dan alhamdulillah ya dukungan dari berbagai pihak lah. Nah, ini dia yang paling penting nih. Oke, ada siapa saja Bu yang support Bu di acara Bu Bos ini, Bu? Jadi gini, dari mulai kecil saja komunitas yang menggerakkan, terus berlanjut menjadi besar dan menjadi menjadi kebanggaan bagi kita semua. Disupport dengan luar biasa. Saya bersyukur sekali pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung program ini. Bahkan tahun lalu itu kami hanya mengajak saja untuk menjadi panitia gitu. Tapi ternyata sekarang tahun ini ada support dari pemerintah yang juga akan diberikan dalam bentuk makanan gitu ya dan lain sebagainya untuk 27 kota kabupaten. Itu luar biasa. Nah, termasuk juga dukungan-dukungan lain dari berbagai pihak. Jadi ternyata ketika ini program berjalan, ini CSR gitu ya, perusahaan-perusahaan, sponsor dan lain sebagainya, mereka bilang kami dulu bantu. Kapan ini Bu Bos, kapan gitu ya. Jadi mereka yang minta ya Bu ya? Iya, luar biasa. Jadi alhamdulillah. Karena ini sudah kegiatan yang kelima gitu ya, membangun kepercayaan juga sudah kita lakukan sejak awal, sehingga justru mereka yang menanyakan kepada kita ini kapan Bu Bos dan kami mau bantu gitu. Jadi sekarang tinggal kita menggerakkan saja bagaimana supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian tadi kita juga kan memperluas diri dengan kita menggait berbagai jejaring, karena membagikan makanan sebanyak itu kan tidak mudah ya. Iya betul Bu, itu PR banget. Tadi saya kebayang gini, kalau rantang siswa sekitar tadi 50 ribuan rantang siswa itu dibagikan oleh siswanya itu sendiri kepada tetangganya atau keluarga dekat atau siapapun yang duafa begitu ya. Kemudian juga OPD dia beres untuk mengurus ada sekitar 1.100 rumah yatim dan lain sebagainya itu. Nah, yang 27.000, nah itu menggunakan jejaring kolaborasi komunitas. Jadi ada jabar bergerak di dalamnya. Nanti jadi koordinator lapangan itu adalah jabar bergerak karena sudah ada di 27 kota kabupaten dan mereka sudah terbiasa untuk urusan seperti ini. Jadi pada masa pandemi pun mereka kan yang bergerak untuk membagikan gerakan nasi bungkus keliling itu. Nah, jadi mereka sudah terbiasa, tapi kita dengan luar biasa ini dibantu dengan berbagai pihak. Termasuk pramuka nanti aku ikut serta. Siap. Termasuk juga nanti siap kakak. Termasuk juga Viking. Viking juga mau ikut. Nah, siap kita bantu karena termasuk ya nanti kayak transportasi online dan lainnya juga akan ikut serta untuk membantu membagikan. Jadi yang agak-agak jauh oleh mereka lah gitu. Jadi sesungguhnya momen kebersamaan itu yang tidak boleh luntur dan ini yang sesungguhnya sulit untuk dibangun. Awal memang proses awal ya orang ini apa sih, kegiatan apa sih, ngapain sih dan lain-lain gitu ya. Tapi lambat laun ketika mereka juga sudah melihat rekam jejak sebelumnya, mereka pada akhirnya justru menanyakan ya kapan itu tuh mereka bertanya tuh dari awal Desember lalu. Tahun depan jadi Bu Bos ya katanya gitu. Ayo kita siap bantu gitu. Jadi siap gitu. Ada satu lagi yang menarik. Apa tuh? Kami itu kemarin meluncurkan program romantis. Rumah nyaman, gratis, dan juga modis, motor idaman gratis. Jadi begini, saya cerita dulu terkait dengan ini. Boleh. Inilah kerennya orang Jawa Barat. Pada waktu kami meluncurkan program bedah rumah, itu kan kami banyak meng-approach perusahaan-perusahaan, termasuk juga perusahaan properti. Ya kami sampaikan, aduh urusan properti kan bidangnya itu, atau bantu kami dong gitu ya. Saya berpikirnya mereka akan membantu untuk merenovasi rumah gitu. Tapi yang lucu adalah mereka bilang gini, aduh kami mungkin belum ke situ ya gitu. Oh tadinya udah agak kecewa. Tapi kami kasih aja rumahnya gitu coba. Aduh Masya Allah saya merinding. Yang niatnya tadinya buat bantu renovasi gitu, ya. Dikasih rumahnya langsung. Dikasih rumahnya. Aduh itu luar biasa. Nah itu juga termasuk motor ya. Nah jadi itu yang akan kami umumkan juga nanti pada saat pelaksanaan Bu Bos di tanggal 24 nanti. Jadi itu akan dirangkaikan karena ini orang sudah menunggu ya, karena kemarin ternyata banyak sekali yang ikut program ini sehingga memang betul-betul pada saat penilaian itu didatengin itu
yang bersangkutan. Jadi apakah beliau pahlawan COVID ya kalau nggak betul, salah Ibu ya? pahlawan COVID. Jadi apakah beliau memang pantas gitu untuk mendapatkan bantuan itu atau tidak karena kan awalnya seleksinya cerita saja dari orang yang dekat atau orang pernah melihat dan lain. Jadi rangkaian cerita perjalanan dia menjadi pejuang COVID gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah lah, jadi saya tuh senang sekali sebenarnya tinggal di Jawa Barat ini, luar biasa. Masyarakatnya soleh-solehah, terus dermawan gitu ya, senang membantu dan peduli. Ya. Alhamdulillah, dan ini mungkin jadi ajang deg-degan juga ya Bu ya, karena kita pengen tahu nih siapa kira-kira yang dapat rumah gratis, motor gratis gitu. Kita tahu rumahnya ada berapa Bu? Total rumah untuk tahap pertama itu ada 5. Nah, tapi nanti ongoing untuk tahun ini kita menargetkan ada 10. Ada lagi berarti? Oh iya. Wow, tunggu nih kejutannya nih. Dan nampaknya nih mudah-mudahan ini bikin panas lagi yang lain ya. Iya. Kalau motor berapa Bu? Motor 10. 10 juga. 10 motor, 5 mobil. 5 rumah. Mobil belum, mungkin next ya. Wah, next. Tapi kayaknya rumah lebih penting. Iya, betul. Oke, Bu, seperti kita tahu Bu Bos tuh yang 2019 ada Afgan. Ada bintang tamunya nggak sih di iya. ini? Jadi gini, saya itu sama Teh Ocha. Teh Ocha itu sudah gitu ya, Bu ya? Sudah dari seabad yang lalu, berarti sudah dari 6 tahun yang lalu. Saya sudah ngobrol karena kami cukup dekat. Tapi itu tidak berjodoh. Itu tidak berjodoh. Sampai akhirnya Afgan bahkan sudah 2 kali ya. Jadi pernah opik waktu di Bandung. Pernah opik juga dan lain-lain. Yang tahun lalu Afgan. Nah, kemarin ya mungkin karena juga masa pandemi, saya sampaikan, Kak Ocha, mudah-mudahan ada waktunya. Bantu kita jadi enggak gitu. Iya siap. Aku senang banget. Nah, jadi insya Allah nanti ada Teh Ocha. Kemudian dia kan divanya Indonesia lah ya, kita bangga banget. Ngehits banget ya kan. Barengnya nanti ya. Nah, habis itu terus nanti insya Allah juga ada Ustadz yang sedang dalam konfirmasi ya. Karena dari sisi mungkin waktu dan lain sebagainya kita lagi coba dicek. Tapi nanti ada Ustadz Hits juga yang akan. Wow, tunggu kejutannya ya. Selain bintang tamu ada juga Ustadz Hits. Selain Dai Cilik tadi. Oke, baik. Oke, Bu, pelaksanaannya kapan nih Bu Bos? Nah, pelaksanaannya eng-engnya gitu ya. Atau dedenya. Kayak ini ya Bu ya, kayak elop gitu ya, eng-eng gitu. Di belakang truk gitu. Itu insya Allah mohon doa dari semuanya akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021. 24 April. Kenapa dilakukan pada tanggal tersebut? Karena kita kan ini dalam masa momen-momen ingin banyak beribadah ya. Nanti dikhawatirkan, ini kan kota kabupaten lagi riwo-riwo juga, jadi jangan salah, bukan hanya di tingkat provinsi yang riwo untuk melakukan persiapannya, tapi kota kabupaten, karena kan harus nyari itu peserta untuk ikut di kegiatan lomba. Ya itu kan bawa nama baik, itu luar biasa. Nah, jadi dipercepat gitu ya, biasanya sih minggu ke-3 biasanya. Nah, ini juga supaya semua bisa fokus ibadah lah gitu. Kalau kita udah beres di awal, nanti masing-masing melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada masa Bu Bos gitu kan. Jadi mereka bisa berbagi dengan keluarga masing-masing. Jadi ada continuity-nya ya Bu ya, nggak cuma pas acara tapi juga ini berlanjut setelah Bu Bos juga. Iya, betul. Oke, wow. Baik Bu, mungkin ada yang harus disampaikan lagi atau mungkin boleh deh ajak wargi Jabar untuk Ibu mengajak untuk mengikuti acara Bu Bos ini gitu ya. Iya. Kalau dari saya ajak kepada seluruh masyarakat dimanapun berada gitu ya, yang mendengar, melihat podcast ini begitu. Mari jadikan momen kita ini untuk meraih cinta Allah dengan cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama itu bisa dengan berbagai hal sesungguhnya. Bisa dengan kita memberikan perhatian saja, atau bisa kita dengan memberi makan mereka untuk berbuka, bisa berbagi sembako, bisa apa saja sesungguhnya. Nah, tapi ini adalah momen kebersamaan kita. Jadi bukan hanya tanggal 24 saja, tapi itu harus sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Nah, jadi Bu Bos ini hanyalah simbol sesungguhnya bahwa kita ini adalah warga masyarakat yang peduli kepada masyarakat lainnya, gitu ya. Saya mau pantun aja, boleh nggak? Boleh. Ini signaturnya dari Bu Cinta nih. Oke, ini buat semuanya ya. Bulan puasa, perbanyak membantu. Cakep. Jangan lupa tetap beramal. Cakep. Yuk ikutan Bu Bos 2021. Cakep. Kita berbagi lewat virtual silaturahim.
hatur nuhun. Oke, saya balas juga sama pantun, boleh Bu? Boleh, boleh. Oke, keripik maici, keripik karuhun. Cakep. Dibawanya ke Jakarta. Siap. Mikir dulu, Om. Terima kasih hatur nuhun kepada Ibu Cinta Bu Atalia. Yeay, juara. Oke, Bu hatur nuhun Hatur sudah nuhun, Kang berbagi Yudi. informasi tentang Bu Bos ini. Terima Dan kasih. kita juga tunggu partisipasinya untuk wargi Jabar untuk bisa stay tune nanti di screennya masing-masing. Itu nanti akan disiarkan juga lewat YouTube juga ya. Nanti pokoknya lihat aja untuk media sosialnya dan YouTube dari Jawa Barat Pemprov Jabar. Terima kasih. Terima kasih Kang Bu Cinta, Yudi. sampai Terima jumpa kasih. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.